Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziyah Raisatul Aminah dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pesan Moral dalam Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Yang pertama, konteks penelitian. Manusia perlu memiliki moral dalam menjalani hidup karena moral berperan sebagai dasar nilai-nilai yang membimbing perilaku individu dalam interaksi sosial. Menurut Licona, ada 10 indikasi gejala penurunan moral yang perlu mendapatkan perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik. Menambahkan pesan moral ke dalam film dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap perlunya memiliki moral dalam hidup bermasyarakat. Dalam penelitian saya ini terdapat 3 pertanyaan penelitian. Permasalahan yang akan diteliti diidentifikasikan dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana realitas pesan moral yang terdapat pada film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang? Yang kedua, bagaimana representasi pesan moral yang terdapat dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang? Lalu yang ketiga, bagaimana ideologi pesan moral yang terdapat pada film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang? Untuk fokus penelitian akan dibatasi agar lebih tepat kepada sasarannya. Peneliti akan menelaah pesan moral yang terdapat dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang menggunakan teori analisis semiotika John Fiske. Lalu untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, guna mengetahui realitas pesan moral yang terdapat pada film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Lalu yang kedua, guna mengetahui representasi pesan moral yang terdapat pada film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Lalu yang ketiga, guna mengetahui ideologi pesan moral yang terdapat pada film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Untuk kegunaan penelitian sendiri, terdapat 2 kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan teoritis. Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan di bidang ilmu komunikasi yang bisa terus dikembangkan dalam bidang kajian ilmu komunikasi. Lalu untuk kegunaan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dan masyarakat tentang realitas, representasi, dan ideologi pesan moral yang terkandung pada film. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan dan referensi untuk penelitian terkait pesan moral lainnya ke depannya. Untuk setting penelitiannya sendiri, subjek penelitian dari penelitian ini ialah film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Lalu objek penelitiannya adalah pesan moral yang ada di dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan sejak bulan Juni sampai bulan Desember 2023. Untuk kerangka pemikiran dari film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang terdapat pesan moral, lalu ada semiotika dan analisis semiotika John Fiske yang terbagi menjadi 3 level, yaitu level realitas, level representasi, dan level ideologi. Lalu akhirnya didapatkan pesan moral yang terdapat dalam film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Lalu untuk metode penelitiannya sendiri, paradigmanya konstruktivis, lalu metodenya kualitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan studi pustaka, lalu teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk analisis dan pembahasannya, peneliti memilih beberapa scene dalam film, lalu menelitinya dengan level realitas yang terdiri dari kode-kode tampilan, gestur, ekspresi, dan percakapan. Lalu di level representasi yang diteliti adalah kamera, cahaya, setting, konflik, dan lain-lain. Lalu pada level ideologinya, peneliti menjabarkan pada level realitas dan level representasi. Respon masyarakat yang sehat ini terjadi ketika realitas, representasi, dan ideologi berpadu menjadi satu kesatuan yang koheren dan tapak alami. Kesimpulannya, penelitian ini pada level realitasnya, kode tampilan, baju yang digunakan oleh tokoh menunjukkan ciri khas dirinya masing-masing, merepresentasikan pesan moral menjadi diri sendiri. Kode gestur dan ekspresi memperlihatkan bagaimana tiap tokoh bisa merepresentasikan diri dengan baik. Pada level representasi, kode kamera, cahaya, setting, dan konflik mampu merepresentasikan kode-kode sosial yang ada pada level realitas, sehingga pesan moral dapat tergambarkan dengan jelas melalui gambar yang diambil. Lalu pada level ideologi, dalam film ini menggunakan ideologi humanisme dan liberal. Meski memiliki ideologi liberal, para tokoh mematuhi norma-norma yang berlaku sehingga terdapat pesan moral di beberapa scene. Lalu untuk sarannya, di saran teoritis, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan subjek penelitian dengan menggunakan metode analisis semiotika mengenai pesan moral, agar lebih memperkaya dan memperdalam kajian pesan moral baik melalui analisis pada film maupun unit analisis lainnya. Lalu untuk saran praktisnya, penulis berharap untuk sineas film agar dapat lebih memerhatikan nilai-nilai yang akan direpresentasikan dalam film yang diproduksinya, sehingga penonton bisa mengambil pesan moral yang ditampilkan pada film dan merepresentasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.